Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Bapak Ibu sekalian, yang saat ini kemudian sedang pusing dan sedang kalut serta panik karena gagal bayar di platform pinjaman online, bagaimana kemudian kehidupan Anda hari ini? Ingat, jangan mudah kalut, jangan mudah panik. Lanjutkan kehidupan Anda, tata kembali hidup Anda, dan selesaikan permasalahan hutang piutang Anda satu per satu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, tidak bosan-bosan saya ingatkan, apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, tinggal klik subscribe, membunyikan lonceng, dan like video ini, serta apabila ada yang ingin dikomentari dan ditanggapi, silahkan tulis di kolom komentar. Bapak Ibu sekalian, permasalahan gagal bayar atau telat bayar tidak hanya menimpa Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya, berapa nilai X rupiah ketika Bapak Ibu sekalian gagal bayar di platform pinjaman online? Ada yang sampai kemudian 1 miliar sampai 2 miliar? Saya rasa tidak ada. Ada yang kemudian sampai ratusan juta? Saya kira juga tidak ada, walaupun saya baru menemukan salah satu berita bagaimana ada orang terlilit pinjaman online sampai 250 juta rupiah. Tetapi proses ini terjadi karena proses dia melakukan pinjam-meminjam di pinjaman online yang ilegal, yang bunganya terus bertambah. Padahal dia sudah melunasi. Karena dia sudah melunasi, akhirnya dia melapor kepada kepolisian. Nanti beritanya bisa kita lihat bersama-sama. Melapor kepada kepolisian dengan diantar dan kemudian didampingi oleh para jurnalis. Nah, ini luar biasa. Jadi orang-orang yang peduli terhadap nasib bapak-bapak yang menjadi korban pinjaman online ini sekarang ini makin banyak. Maka kemudian besarkan hati Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membahas aspek hukum di sini, tidak akan membahas beberapa tips di sini. Saya hanya ingin membesarkan hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, gagal bayar itu bukanlah aib. Karena banyak orang gagal bayar di luar sana. Saya pernah menemukan orang yang gagal bayar 2 miliar dalam bentuk kredit dan juga kartu kredit di salah satu bank. Tapi dia tenang saja hidupnya. Kenapa? Dia berkata seperti ini, kalau saya panik, saya kalut. Bagaimana saya bisa bekerja untuk menutupi hutang-hutang saya dan menghidupi anak dan istri saya? Ini kemudian nilai positif yang bisa kita ambil. Lalu kemudian coba lihat, coba buka googling. Anda ketik gagal bayar di sana. Maka Anda akan temukan banyak sekali kemudian berita-berita yang kemudian mengupas terkait dengan gagal bayar perusahaan-perusahaan besar. Sebelumnya contoh Jiwasraya, salah satu asuransi besar juga gagal bayar. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lain. Bahkan mereka gagal bayar sampai triliunan rupiah. Bahkan sampai ada yang kemudian gagal bayarnya kemudian sudah dimasukkan ke dalam blacklist dan mengajukan kepailitan. Jadi permasalahan gagal bayar itu adalah permasalahan banyak orang, bukan hanya Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu sekalian saat ini adalah kemudian bagaimana menata hidup Bapak Ibu sekalian kembali. Dengan cara seperti apa? Bapak Ibu sekalian berkarya, Bapak Ibu sekalian kemudian menatap hidup secara positif, kemudian berusaha menyelesaikan hutang piutang Bapak Ibu sekalian secara satu persatu dan menghentikan gali lubang dan tutup lubang. Insya Allah semuanya akan selesai. Maka kemudian tenangkan hati Bapak Ibu sekalian, hadapi setiap kemudian proses ketika kita melakukan gagal bayar, baik dari terornya, dari intimidasinya, dari kemudian hinaannya, cercaannya, proses sebar datanya, sebagai proses dan pengalaman hidup kita. Yang penting pada saat ini kita kemudian harus berani mengatakan cukup, saya akan kembali melanjutkan hidup saya menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tetap semangat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.